Pasar Ciroyom di Bandung belum juga terang, tapi suara teriakan, bentakan, dan jeritan sudah terdengar membelah pagi. Seorang pria bertubuh besar dengan kumis tebal dan mata tajam seperti silet melangkah di antara kios-kios dengan langkah berat. Dialah Kang Bram Bajrakni, lelaki yang namanya membuat pedagang pasar tak berani mengangkat kepala. Tato di lehernya bergambar kepala macan, dan setiap langkahnya disertai suara gemerincing rantai di pinggang. Ia bukan sekadar preman, ia adalah raja. Para pedagang buru-buru membereskan uang recehan dan menaruhnya dalam amplop coklat lusuh. Sudah jadi ritual pagi, uang, keamanan, harus disetorkan ke Kang Bram sebelum matahari naik. Jika telat, dagangan bisa disapu, atau lebih buruk, dagangan mereka takkan diizinkan masuk pasar esok hari. Beberapa kali ada yang melawan, tapi kini mereka tinggal legenda, hilang entah kemana, atau kembali namun dengan kaki pincang. "Mana jatah lo, teh?" gertak Bram kepada seorang pedagang sayur. Tete itu menggigil, tangannya gemetar saat menyerahkan amplop. Tapi Bram mengoyak isinya, lalu menyeringai. "Cuma segini, hahaha, harga nyawa lo murah amat." Lalu dengan sekuat tenaga, ia menendang keranjang sayur berisi tomat dan cabai. Tete itu terjatuh, menangis di antara dagangannya yang berhamburan. Tak ada yang berani mendekat. Anak buah Bram, preman-preman muda dengan jaket kulit dan rambut dicat pirang, hanya tertawa. Mereka menikmati penderitaan orang lain seperti tontonan sirkus. Di antara kerumunan, seorang anak kecil berlari ke arah ibunya yang sedang menangis. Ia mencoba memunguti tomat satu persatu sambil sesenggukan, "Bu, jangan nangis ya, ini masih bisa dijual." Kang Bram melihat bocah itu, dan untuk sesaat, matanya bergetar. Tapi detik berikutnya ia mendengus dan berjalan pergi. "Sentimental dikit, matilah gue," gumamnya. Hati yang pernah terluka, dibekukan oleh dendam dan kekuasaan. Baginya, dunia adalah hutan. Kalau tidak memangsa, akan dimangsa. Di balik lorong pasar yang gelap, seorang pria tua memandang Kang Bram dari kejauhan. Ia menggeleng pelan sambil berbisik, "Sudah terlalu lama pasar ini jadi neraka bagi kaum kecil. Kapan datangnya penyelamat?" Tapi ia tahu, tak ada yang bisa menantang Bram. Polisi pun sudah lama tutup mata, mungkin juga tutup telinga karena sudah penuh oleh amplop. Bram kembali ke posnya, sebuah warung tua yang ia ubah jadi markas. Dindingnya penuh coretan, bau rokok dan alkohol menyengat. Di dinding tergantung poster dirinya saat muda, memegang golok dan dikelilingi anak buah. Di meja, amplop-amplop mulai menumpuk. Tapi meski bergelimang uang, matanya tetap kosong. Ada sesuatu yang hilang, tapi ia tak tahu apa. Dan hari itu, ia tak tahu bahwa langit sedang menyiapkan tamu istimewa, seseorang yang bisa mengguncang tahtanya tanpa sebutir peluru pun. Pasar Bandung tetap hidup, tapi semua yang hidup di dalamnya hidup dalam ketakutan. Dan di tengah bayang-bayang kekuasaan, nama Bajrakni menjadi semacam kutukan. Tapi setiap kutukan, katanya, punya penawar. Dan dalam takdir yang sudah ditulis, penawar itu sedang dalam perjalanan, bernama Gus Ikdam. Matahari baru mengintip malu-malu dari celah awan Bandung ketika Mak Iyah, seorang nenek berusia lebih dari 60 tahun, mulai menggelar dagangannya. Di atas tikar lusuh, ia menata sayuran dengan hati-hati, bayam, kangkung, daun singkong, dan beberapa ikat serai. Tangan tuanya gemetar, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tahu hari ini Bram akan datang lagi, dan seperti biasa, ia hanya membawa sedikit uang sisa dari semalam berdagang. Tapi kali ini, ia hanya punya separuh dari jatah keamanan. Langkah berat Bram terdengar semakin dekat, diiringi derap sepatu bot anak buahnya yang sombong. Mak Iyah merapatkan kerudungnya, menggenggam uang receh yang dibungkus dalam plastik hitam. Saat Bram berdiri di depannya, langit seakan ikut merunduk. "Mana upetinya, Nek?" Suaranya dingin, seperti palu godam menghantam dada. Mak Iyah menyodorkan bungkusan kecil itu dengan tangan gemetar. Bram menatap isi plastik itu, lalu tertawa, tawa sinis yang membuat pasar hening. "Apa-apaan ini? Buat beli rokok aja gak cukup." Dengan brutal, ia menyepak dagangan Mak Iyah hingga beterbangan. Bayam berceceran, kangkung tergilas sepatu, dan tikar tua itu terobek. Mak Iyah terjatuh, terbentur kotak kayu. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi ia hanya berbisik, "Ya Allah, ampunilah dia." Seisi pasar mendadak beku. Tak ada yang berani bergerak. Seorang pemuda tukang sayur hendak maju menolong,
tapi segera dicegat anak buah Bram yang menodongkan pisau lipat ke arah perutnya. Mau jadi pahlawan, mati gratis lo, gertaknya. Bocah kecil yang tadi memunguti tomat, kini menangis melihat Mak Iyah tak sadarkan diri. Ia mengguncang tubuh nenek itu sambil menjerit lirih, "Nek, bangun, Nek." Darah Mak Iyah membasahi batu pasar, mengalir pelan seakan mengantar doa dari orang-orang kecil yang tak pernah didengar. Bram berdiri tegak, tapi matanya sedikit berkedut. Entah kenapa, melihat wajah bocah itu, ada suara samar dari masa lalu, suara ibunya sendiri saat mengemis agar anaknya tak dibawa paksa oleh preman kampung. Bram menggeleng cepat, menepis bayang-bayang itu. Lemah, katanya pada dirinya sendiri. Tapi langit punya rencana. Siang harinya, saat suasana pasar masih murung, sebuah mobil sederhana berhenti di depan gerbang pasar. Seorang pria muda turun perlahan, berpeci, bersarung, dan berwajah teduh. Wajahnya tak asing bagi mereka yang sering menonton pengajian daring. Ia adalah Gus Ikdam, ulama muda dari Kediri yang selama ini hanya mereka dengar dari layar ponsel. Gus Ikdam menatap keramaian pasar itu dengan mata tajam namun penuh kasih. Ia melangkah masuk tanpa takut, menyapa pedagang satu persatu. Ketika ia sampai di tempat Mak Iyah berdagang, ia melihat bekas darah dan daun bayam yang layu. Ia menunduk, memungut selembar daun itu, lalu berbisik, "Di sini, sudah terlalu lama kesombongan berkuasa." Tanpa berkata banyak, Gus Ikdam duduk di bangku kayu dekat gerobak bakso, menghadap ke pusat pasar. Ia hanya diam, tapi dalam diamnya, suasana terasa berubah. Angin bertiup lebih pelan, mata-mata mulai memperhatikannya. Seseorang akhirnya berbisik, "Itu siapa?" Dan seorang lagi menjawab, "Itu Gus Ikdam, katanya kalau beliau datang ke tempat gelap, pasti ada cahaya yang menyusul." Kabar tentang seorang ustaz muda bersarung yang berani duduk di tengah pasar Ciroyom tanpa rasa takut menyebar secepat angin. Para pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, mengintip dari balik tenda-tenda lusuh. Mereka mengenali wajah itu, ya, wajah yang sering mereka lihat di layar kecil saat pengajian malam hari, ketika mereka mencari kekuatan di sela-sela ketakutan hidup. Gus Ikdam, nama itu kini tak lagi hanya sebatas suara dari YouTube, tapi nyata di hadapan mereka. Kang Bram mendengar kabar itu dari anak buahnya. "Bos, ada ustaz masuk pasar. Duduk di tengah-tengah lapak sambil senyum-senyum kayak ngajak berantem," lapor salah satu preman muda dengan cemas. Wajah Bram mengeras. Ia mendekatkan wajahnya ke arah anak buah itu. "Ustaz, masuk ke sini." Tanpa izin gua, ia menghempaskan kursi di markasnya sampai terpental ke dinding. Matanya menyala. Baginya, tak ada satupun makhluk yang bisa seenaknya masuk ke wilayah kekuasaannya. Dengan langkah berat dan kemarahan yang membara, Bram berjalan menuju pusat pasar. Orang-orang beringsut mundur memberi jalan. Pedagang, buruh angkut, bahkan anak-anak pasar semua menahan napas. Saat Bram tiba, ia melihat sosok Gus Ikdam sedang duduk bersila di atas tikar bekas, di depan lapak kosong Mak Iyah. Di tangannya, ia memegang kitab kecil dan senyumnya tak berubah. Teduh, damai, seolah dunia di sekitarnya tak sedang bergolak. "Siapa lu?" Suara Bram menggelegar, seperti gemuruh di langit mendung. Tapi Gus Ikdam hanya menoleh perlahan, lalu berdiri sambil tersenyum. "Assalamualaikum, Kang Bram," katanya tenang. Kata itu, "Assalamualaikum," terasa seperti cambuk bagi Bram. Ia tak biasa disambut dengan salam, apalagi dari seseorang yang tahu namanya tanpa pernah diperkenalkan. "Kok tahu nama gua?" tanya Bram tajam, mencoba menyembunyikan guncangan kecil di hatinya. "Aku tahu nama semua pemimpin pasar besar di Jawa Barat. Tapi yang paling membuatku penasaran, hanya satu." "Kang Bram Bajrakni," jawab Gus Ikdam lembut. Bram mencibir, "Lo mau ceramahin gua? Mau nyuruh gua tobat?" "Mimpi." Ia menendang kaleng di depannya, membuat suara gaduh yang menggetarkan hati para pedagang. Namun Gus Ikdam tak gentar. Ia mendekat pelan, lalu berdiri hanya sejengkal dari Bram. "Saya nggak datang untuk mengubah Kang Bram," katanya lirih namun tegas. "Saya hanya ingin duduk dan melihat berapa besar luka yang sedang Kang Bram tutupi dengan kekuasaan." Kalimat itu seperti panah tajam yang menembus dinding tebal dalam dada Bram. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata. Bram melangkah mundur setapak, tapi langsung menutupi kegugupannya dengan tawa kasar. "Gue gak peduli omongan lo. Lo ustaz, silakan ceramah di masjid. Ini tempat gua, pasar ini gua yang atur," teriaknya.
Tapi Gus Ikdam tetap tenang, bahkan kini mulai menarik perhatian anak-anak kecil yang bersembunyi di balik tumpukan karung. Mereka mendekat, duduk di sampingnya, tanpa rasa takut. Satu persatu, para pedagang mulai keluar, perlahan, menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat selama puluhan tahun. Seseorang menantang kekuasaan Bram, bukan dengan senjata, tapi dengan ketenangan. Dan di tengah kerumunan itu, bocah kecil cucu Makiyah mendekat, menatap Gus Ikdam dengan mata sembab. "Pak Ustaz, nek saya dipukul sama orang jahat," katanya polos. Gus Ikdam menoleh ke arah Bram, mata mereka bertemu. Tapi tak ada benci di mata sang Gus, hanya tatapan yang seakan berkata, "Masih ada cahaya dalam dirimu, Kang Bram. Aku akan menunggu." Kang Bram berdiri mematung, dada bidangnya naik turun seperti ombak pasca badai. Ia biasa menghadapi siapapun yang menantang, entah preman, aparat, bahkan penagih nyawa dari kelompok musuhnya. Tapi hari ini, ia berhadapan dengan seseorang yang tak membawa senjata, tak membawa ancaman, namun entah kenapa, mampu mengguncang jiwanya hanya lewat tatapan. Tatapan itu bukan pandangan menghakimi, bukan pula tatapan takut atau mengasihani, tapi sebuah pandangan yang menusuk ke dalam, seolah Gus Ikdam melihat sesuatu yang bahkan Bram sendiri tak mau lihat. Ia merasa telanjang di hadapan lelaki bersarung itu. Telanjang bukan dalam arti fisik, tapi batinnya, masa lalunya, luka-luka yang dikubur dalam-dalam, seolah terbaca semua. "Apa lo ngelihatin gua begitu?" bentak Bram sambil menunjuk wajah Gus Ikdam. Tapi suaranya pecah, tidak segarang biasanya. Gus Ikdam hanya diam, lalu menunduk hormat dan menjawab lembut, "Saya hanya melihat seorang lelaki yang sangat kuat, yang sedang menanggung beban terlalu lama sendirian." Kalimat itu menamparkan Bram lebih keras dari pukulan apapun. Ia terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Semua anak buah Bram memperhatikan dari jauh, saling berbisik. "Bos, kenapa diem aja?" tanya salah satu dari mereka. Tapi tak satu pun berani mendekat. Karena mereka tahu, di saat seperti ini, Bram sedang berada di ambang batas, antara meledak atau roboh. Para pedagang pun mulai menaruh harapan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat kekuasaan yang tak tergoyahkan itu, retak. Bram mendengus kasar, mencoba menguasai dirinya. "Lo pikir gue ini apa? Korban? Gak ada yang nolongin gue waktu kecil. Gak ada yang peduli waktu gue dihajar hidup-hidup di jalanan. Gue jadi begini karena dunia yang maksa, Ustaz. Jangan sok suci lo," teriaknya. Suaranya menggema, membuat beberapa anak kecil menangis. Tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia menepuk pundak Bram perlahan dan berkata, "Saya tidak menghakimi. Saya hanya ingin duduk dan mendengarkan, kalau Kang Bram mau cerita." Bram menepis tangan itu dengan kasar. Tapi sekali lagi, ada getaran yang tak bisa ia jelaskan. Tangan itu, hangat, lembut, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ibunya meninggal. Bram terdiam lama, lalu meludah ke tanah dan melangkah pergi cepat tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi langkahnya tidak seperti biasanya, tidak tegap, tidak arogan. Lebih mirip orang yang kebingungan. Gus Ikdam kembali duduk. Ia mengeluarkan kitab kecil dari sakunya, membacanya perlahan. Seolah tak terjadi apa-apa, bocah cucu Makiyah duduk di sebelahnya, kepala bersandar di bahunya. "Pak Ustaz, nek saya pasti seneng kalau lihat ini," bisiknya. Gus Ikdam mengusap kepala bocah itu. "Doamu besar sekali, nak. Bisa menembus benteng baja." Sementara itu, di balik gang kecil pasar, Bram berdiri di depan tembok, memukul-mukulnya dengan tinju hingga berdarah. Matanya merah, tapi bukan karena marah, melainkan karena ada sesuatu yang belum pernah keluar sejak ia jadi preman, air mata. Malam itu langit Bandung tampak lebih suram dari biasanya. Gerimis kecil menetes pelan, seolah ikut meneteskan kesedihan yang lama terkubur dalam dada Kang Bram. Di markasnya, ia duduk sendirian. Anak buahnya tak berani mendekat sejak insiden siang tadi. Tangan Bram dibalut kain, berdarah akibat menghajar tembok pasar. Tapi yang lebih luka dari tangannya adalah hatinya. Ia merasa dikalahkan, bukan oleh musuh, tapi oleh ketenangan seorang ustaz. Bram mencoba menghibur diri dengan menyalakan rokok dan memutar lagu dangdut keras-keras. Tapi suara Gus Ikdam terus terngiang di kepalanya, "Saya hanya ingin mendengarkan." Kalau Kang Bram mau cerita, kalimat itu membuat dadanya sesak. Ia biasa ditakuti, dibenci, atau disumpahi. Tapi didengarkan, itu hal yang langka, terlalu asing untuk seorang preman seperti dirinya. Tak lama kemudian,
terdengar ketukan pelan di pintu markas. Bram mengangkat alis curiga. "Siapa malam-malam gini?" gumamnya sambil berjalan. Saat pintu dibuka, tubuhnya membeku. Di sana berdiri Gus Ikdam, masih dengan sarung, peci, dan senyum teduhnya. "Assalamualaikum, Kang Bram," sapanya pelan. "Saya cuma lewat, mau ajak ngopi." "Ajak ngopi? Malam-malam? Ke sini?" Bram tertawa sinis. "Lo beneran gak punya takut ya?" Tapi Gus Ikdam hanya mengangkat termos kecil dari tangannya. "Saya bawa kopi sendiri, Kang. Cuma butuh gelas dan teman ngobrol." Bram terdiam. Ia menatap mata Gus Ikdam lekat-lekat. Lagi-lagi ia kalah. Tatapan itu bukan tantangan, tapi pelukan yang tak terlihat. Akhirnya, Bram mempersilakan masuk. Mereka duduk di bangku kayu tua, di bawah lampu remang-remang. Tak ada pembicaraan muluk, hanya suara sendok mengaduk kopi dan sesekali denting hujan di atap seng. Lalu Gus Ikdam berkata, "Tahu nggak, Kang, kopi ini pahit. Tapi kita tetap nikmati karena kita tahu pahitnya dari biji yang baik. Sama kayak hidup." Bram mendengus. "Lo pikir hidup gue kayak kopi?" tanyanya ketus. "Saya pikir, hidup Kang Bram udah terlalu lama diseduh sama kemarahan. Mungkin udah waktunya ganti airnya, pakai maaf," jawab Gus Ikdam sambil menyeruput. Bram terdiam. Ia menatap gelasnya dalam hening. Untuk pertama kalinya, hatinya menimbang kata maaf dengan jujur. Tiba-tiba, Bram berkata lirih, "Lo tahu nggak, gua jadi kayak gini karena dulu, gua pernah minta tolong, tapi semua orang tutup pintu. Gua ditendang dari masjid waktu kecil, karena dianggap anak copet. Dari situ, gua benci sama yang pakai peci." Gus Ikdam tidak terkejut, ia hanya menatap Bram penuh empati. "Kalau begitu, izinkan saya menjadi orang pertama yang bukakan pintu untuk Kang, bukan sebagai ustaz, tapi sebagai saudara." Dan malam itu, dua sosok yang berbeda dunia duduk bersama. Yang satu datang dari jalanan penuh darah dan dendam. Yang satu datang dari jalan sunyi doa dan kasih. Tapi keduanya, disatukan oleh secangkir kopi, dan sebuah niat kecil, untuk mengenal satu sama lain, tanpa topeng kekuasaan maupun jubah agama. Malam itu, retakan dalam jiwa Bram bertambah lebar. Cahaya mulai merembes, meski masih malu-malu. Pagi itu, langit Bandung kembali mendung. Tapi hati Kang Bram lebih gelap dari langit manapun. Setelah malam yang aneh bersama Gus Ikdam, malam di mana ia, seorang raja preman, berbicara tentang luka masa lalu, Bram tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit markas, sementara pikirannya tenggelam dalam kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia masih ingat jelas malam itu, saat ia berusia 9 tahun. Tubuh kecilnya yang kurus berdiri di depan masjid, sambil menggenggam roti basi yang ia curi dari warung. Ia tak bermaksud jahat, hanya lapar. Tapi seorang marbot menuduhnya sebagai maling, menarik bajunya, lalu menamparnya di depan jamaah. "Anak setan, pergi kau, jangan nodai rumah Allah," teriak sang marbot. Sejak hari itu, Bram memutuskan, ia tak butuh agama, ia hanya butuh kekuatan. Kenangan itu terus membentuknya. Ia hidup dari pasar ke pasar, belajar berkelahi untuk bertahan, mencuri untuk makan, dan berbohong untuk hidup. Ia mulai dikenal sebagai Bajrakni, julukan yang berarti petir marah, karena kemarahannya bisa datang kapan saja, dan menghancurkan siapa saja. Tapi tak ada yang tahu, di balik tubuh kekar dan sikap beringas itu, ada anak kecil yang masih berdiri di depan masjid, dengan pipi memar dan mata penuh luka. Hari itu, Bram tak ke pasar. Ia duduk sendiri di atas atap markasnya, memandangi orang-orang lewat. Tangannya memegang gelas kopi sisa malam tadi. Ia menyesap sedikit, lalu menghela napas panjang. "Apa gue ini cuma sampah yang ditolak dunia?" gumamnya. Tapi di saat yang sama, suara Gus Ikdam kembali terngiang, "Saya tidak menghakimi, saya hanya ingin mendengarkan." Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia cepat-cepat menyekanya, seolah malu pada dirinya sendiri. "Preman gak boleh nangis," katanya pelan, tapi hatinya menolak. Ia mulai merasa lelah jadi singa, lelah jadi ditakuti. Ia ingin jadi seseorang yang bisa dipeluk tanpa curiga, seseorang yang bisa tertawa tanpa waspada. Tiba-tiba, suara pintu di bawah diketuk. Seorang anak buah masuk dengan gugup. "Bos, pasar rame, ada Gus Ikdam lagi. Dia ngisi pengajian di lapak kosong Makiyah." Pedagang-pedagang ngumpul semua. Bram hanya diam, tapi tangannya mengepal, bukan karena marah, melainkan karena bingung.
Antara datang dan menunjukkan wibawa, atau tetap diam dan mendengar dari kejauhan. Bram akhirnya bangkit. Ia mengenakan jaket kulitnya seperti biasa, tapi kali ini langkahnya tak berat. Ia berjalan pelan menuju pasar, bukan dengan dada membusung, melainkan dengan kepala penuh pertanyaan. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya Gus Ikdam itu. Dan yang lebih penting, kenapa sosok itu mampu membongkar tembok yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Malam kembali menyelimuti pasar Ciroyom, namun bukan malam yang biasa. Setelah seharian tak muncul, Kang Bram akhirnya berdiri di ujung lorong gelap dekat lapak Makiyah. Matanya menatap kerumunan yang sedang duduk bersila, mendengarkan pengajian dari Gus Ikdam. Lampu temaram, lantunan ayat-ayat suci, dan tawa ringan para pedagang kecil, semua itu terasa asing bagi Bram. Dulu tempat ini dipenuhi jeritan dan ketakutan. Kini, keheningan damai seperti menamparkan wajah kekuasaannya sendiri. Ia tidak berani mendekat. Entah kenapa, kakinya berat. Tapi malam semakin larut, dan kerumunan bubar satu persatu. Hanya tinggal beberapa orang, termasuk Gus Ikdam yang masih duduk diam sambil membaca wirid. Bram menarik napas dalam, menelan harga dirinya, lalu melangkah pelan menuju sosok bersarung itu. Tak ada anak buah, tak ada pengikut, hanya dua manusia di bawah langit Bandung yang kelam. "Gus," suara Bram pelan, hampir seperti bisikan. Gus Ikdam menoleh, tersenyum hangat, seolah memang menunggu. "Alhamdulillah, saya tahu Kang Bram pasti datang," katanya tenang. Bram duduk kaku, seperti anak sekolah yang duduk di depan guru. Tapi bukan karena takut, melainkan karena dihormati. "Gua gak ngerti, kenapa lo nggak takut sama gua?" tanya Bram akhirnya. Gus Ikdam menatapnya lembut. "Karena saya lihat bukan siapa Kang Bram sekarang, tapi siapa Kang Bram yang dulu. Anak kecil yang ingin dicintai, yang ingin dihormati, yang pernah disakiti." Bram memalingkan wajah. Ia benci kelembutan. Tapi malam ini, kelembutan itu justru membelah dirinya. "Gua gak tahu harus mulai dari mana. Hidup gua udah keburu kotor," lirihnya. "Sama seperti air kotor, kalau terus mengalir, lama-lama jadi jernih," jawab Gus Ikdam. Ia lalu mengeluarkan segelas air putih dari termos dan memberikannya pada Bram. "Ini bukan air biasa, ini air wudhu. Kalau Kang Bram ikhlas, malam ini kita mulai dari sini, bersihkan yang dulu, pelan-pelan." Bram menatap air itu, tangannya gemetar, tapi ia menerimanya. Dengan gerakan kaku, Bram mulai membasuh wajah, tangan, dan kakinya. Ia tak paham urutannya, tapi Gus Ikdam menuntun dengan sabar. Di tengah keheningan malam, air menetes dari wajah sang preman. Bukan hanya air wudhu, tapi juga air mata yang tak pernah ia izinkan jatuh selama puluhan tahun. "Apa gua masih bisa berubah?" Suaranya tercekat. "Selama Allah masih izinkan kita bernapas, berarti pintu taubat masih terbuka," kata Gus Ikdam lembut. Bram menunduk lama, hatinya seperti terbuka perlahan. Di tengah pasar, di malam yang dingin, ia akhirnya berdoa dalam diam, untuk pertama kalinya sejak ia menjadi raja pasar. Bukan untuk kekuatan, bukan untuk kekayaan, tapi untuk kedamaian. Dan malam itu, pasar yang selama ini jadi medan ketakutan, menjadi saksi pertobatan yang pertama. Bukan pertobatan penuh sorotan, tapi sunyi, tulus, dan sangat manusiawi. Di tengah kegelapan, cahaya mulai menyala, dari hati seorang preman yang mulai percaya bahwa ia pun pantas mendapatkan kesempatan kedua. Jumat pagi datang bersama embun yang menetes pelan di atap pasar Ciroyom. Para pedagang menyambut hari itu dengan semangat baru. Entah mengapa, semenjak Gus Ikdam rutin datang ke pasar dan mengisi pengajian, suasana jadi lebih tenang. Bahkan sebagian preman kecil yang dulu suka memalak kini mulai menghindar. Tapi bagi Kang Bram, hari itu bukan sekadar hari Jumat. Itu adalah hari ujian, ujian atas niatnya yang mulai berubah. Setelah malam penuh doa dan wudhu bersama Gus Ikdam, Bram bangun dengan perasaan campur aduk. Ia berdiri lama di depan cermin kecil di markasnya, memandangi wajah sendiri. Bekas luka di pipi, tatapan keras, dan tubuh penuh tato masih ada. Tapi ada sesuatu yang mulai berbeda dalam tatapan itu, seperti mata seseorang yang ingin pulang, tapi takut ditolak. Pagi itu, ia tidak keluar seperti biasa dengan menggertak atau menggebrak lapak. Ia berjalan menyusuri pasar dengan langkah tenang. Beberapa pedagang melihatnya dengan ragu. Mereka masih takut, tapi mulai bertanya-tanya, "Kok Kang Bram diem aja ya sekarang?"
Namun saat ia mendekati lapak Makiyah yang kini dijaga oleh cucunya, Bram hanya berhenti sebentar, lalu meletakkan seikat kangkung tanpa bicara dan pergi. Bocah kecil itu terbelalak, tak percaya. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan itu. Di sudut pasar, dua anak buah lama Bram, Ujang dan Yayan, menggerutu. "Bos kita makin lunak, kena sihir ustaz kali," kata Ujang. Mereka merasa posisi mereka terancam. "Kalau dia tobat, kita kehilangan sumber uang. Kita harus ambil alih pasar ini," desis Yayan penuh dendam. Rencana pun mulai disusun, menggulingkan Bram dan mengambil alih tahta pasar Ciroyom. Menjelang salat Jumat, Gus Ikdam mengajak Bram ke masjid. Bram ragu-ragu, merasa malu. "Gue gak pantas masuk masjid, Gus. Tempat itu pernah ngusir gue," katanya lirih. Tapi Gus Ikdam menepuk pundaknya, "Kalau masjid hanya untuk yang suci, maka tak akan ada satupun manusia yang layak masuk." Akhirnya, dengan hati bergetar, Bram melangkah ke masjid, mengenakan sarung dan peci pinjaman. Saat khutbah dimulai, Gus Ikdam naik ke mimbar. Suaranya tenang, namun setiap katanya menamparkan hati. Ia bicara tentang ampunan, tentang mereka yang disesatkan oleh luka, tentang pintu taubat yang tak pernah ditutup. Dan di antara jamaah, Kang Bram duduk di barisan belakang, menunduk, menahan tangis. Tapi air matanya tetap jatuh, menetes di atas sajadah masjid yang dulu pernah menolaknya. Selesai salat, para jamaah bersalaman. Beberapa orang mengenali Bram dan terkejut melihatnya di sana. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat seorang kakek, marbot lama masjid itu, mendekati Bram dengan mata berkaca-kaca. "Nak, maafkan aku. Dulu aku yang usir kamu. Aku salah, sangat salah," katanya sambil memeluk Bram. Dan dalam pelukan itu, Bram tak sanggup lagi menahan tangis. Ia membalas pelukan itu seperti anak kecil yang akhirnya bisa pulang ke rumah. Namun saat semua orang di masjid merasakan kehangatan yang jarang ada, di luar sana, bahaya mulai merayap. Ujang dan Yayan, anak buah lamanya, bersiap dengan golok dan rencana pengkhianatan. Mereka tak tahu bahwa kekuatan Bram kini bukan lagi terletak pada otot, tapi pada hati yang baru, yang perlahan mulai diterangi oleh cahaya kebenaran. Malam itu hujan turun deras membasahi kota Bandung, seolah langit menangisi sesuatu yang belum tampak. Di dalam masjid kecil pasar Ciroyom, Kang Bram masih duduk diam, bersandar pada tiang sambil memeluk lututnya. Setelah salat Jumat dan pelukan dari marbot tua tadi siang, hatinya seakan digerus oleh gelombang penyesalan yang tak bisa dihentikan. Dulu ia menganggap air mata adalah kelemahan, tapi malam ini, ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan jalan pulang. Masjid itu kini kosong, hanya Gus Ikdam yang masih berada di dalam, membaca zikir dengan pelan. Ia membiarkan Bram menangis, tanpa menyela, tanpa menghakimi. Tangisan Bram bukan sekadar tangisan sesal, tapi tangisan penumpukan luka bertahun-tahun yang tak pernah sempat disuarakan. Suara tangis itu menggema di dinding masjid, lebih nyaring dari lantunan khutbah manapun yang pernah ada. Setelah cukup lama, Bram akhirnya bersuara di antara isaknya, "Gue capek, Gus. Capek jadi orang jahat, capek dipuja karena ditakuti." Ia menunduk dalam, bahunya terguncang. "Gue pikir, kalau gue bikin orang takut, gue bisa aman. Tapi ternyata, yang paling gue takutin justru gue sendiri." Gus Ikdam tak menjawab, ia hanya mendekat, duduk di samping Bram, dan menggenggam tangannya, hangat, tegas, seperti seorang kakak kepada adiknya. Ketika air mata keluar, itu tandanya hati mulai hidup kembali, ujar Gus Ikdam pelan. Dan Allah tidak pernah menolak air mata hambanya yang benar-benar ingin pulang. Bram memejamkan mata, kata pulang itu menghantamnya lebih keras dari pukulan siapapun. Ia sadar, selama ini ia bukan hidup, tapi berlari, dari luka, dari rasa malu, dari diri sendiri. Namun, saat malam seharusnya memberi ketenangan, sebuah bahaya mulai menjalar. Ujang dan Yayan, dua anak buahnya yang dulu paling loyal, kini sudah tak sabar. Di markas lama Bram, mereka mulai menyusun rencana. "Besok pagi, kita tunjukkan siapa penguasa pasar yang sebenarnya," kata Ujang sambil menajamkan golok. Mereka menyebar kabar ke preman-preman liar dari luar kota. Sebuah kudeta kecil akan terjadi. Di tengah rencana jahat itu, Bram pulang ke markas dengan langkah berat. Tapi berbeda dari biasanya, ia membawa sajadah dan peci yang diberikan Gus Ikdam. Di dalam kamar kecilnya yang gelap, ia membuka sajadah itu, lalu duduk. Tak ada yang tahu,
bahwa malam itu, Raja Preman Pasar Ciroyom sedang membaca doa taubat dalam diam. Suaranya pelan, patah-patah, tapi tulus. "Ya Allah, kalau engkau benar-benar ada, ampuni gua. Jangan lihat tato gua, jangan lihat darah yang pernah gua tumpahkan. Tapi lihat air mata gua malam ini. Gua udah gak kuat pura-pura jadi kuat." Suaranya bergetar, tubuhnya tersungkur, dan malam itu langit seolah mendengar. Hujan yang deras tiba-tiba reda. Sejenak, dunia menjadi sunyi, seperti memberi ruang bagi seorang manusia untuk kembali jadi dirinya sendiri. Dan ketika fajar mulai menyingsing, Bram masih dalam posisi sujud. Ia tidak tahu bahwa saat ia berusaha kembali menjadi manusia, dunia lamanya justru bersiap menggulingkannya. Tapi kini ia tak takut, karena untuk pertama kalinya, Bram merasa ia tidak sendiri. Langit masih gelap ketika sekelompok pria bertubuh kekar berkumpul di pintu belakang Pasar Ciroyom. Di tangan mereka ada golok, rantai, dan besi panjang. Ujang berdiri paling depan, matanya merah seperti binatang buas. "Hari ini, kita ambil alih pasar." Bram udah lemah, pikirannya kebawa ustaz kampung. "Ini saatnya kita duduk di tahta," serunya. Para preman bersorak, seolah haus darah. Mereka tak tahu, pagi itu bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang nasib ratusan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya di bawah teror. Sementara itu, Bram sedang mengambil air wudhu di kamar mandi markasnya. Rasa damai yang ia temukan semalam masih membekas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin salat subuh berjamaah di masjid pasar, bukan untuk pamer kekuasaan, tapi untuk berserah. Ia tak tahu bahwa pagi itu, darah bisa tumpah lagi. Tapi berbeda dari masa lalu, kali ini ia tak membawa senjata. Hanya peci di kepala, dan sajadah di tangan. Saat Bram melangkah keluar markas menuju masjid, ia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut lorong. Suara langkah kaki tergesa dan suara rantai menyeret lantai terdengar jelas. Ia berhenti. "Ini, suara mereka," bisiknya. Tapi sebelum sempat melangkah kembali, sebuah batu besar dilempar ke arahnya. Ia menunduk refleks. Batu itu menghantam tembok di belakangnya. "Lihat siapa yang muncul, Raja Pasar yang sekarang sok suci," teriak Ujang sambil berjalan mendekat, diikuti para preman bersenjata. "Gua yang bangun pasar ini," teriaknya lagi. "Lo pikir dengan ikut ustaz lo bisa cuci bersih dosa lo begitu aja? Lo udah lemah, Bram. Ini waktunya gua jadi raja." Bram tidak bergeming. Ia hanya berdiri tegak, menatap Ujang dalam diam. "Kalau lo mau pasar ini, ambil. Tapi jangan sakiti para pedagang lagi. Jangan ulangi kesalahan gua." Ucapan itu malah membuat Ujang semakin marah. "Lo ngajarin gua, lo pikir ini ceramah subuh? Gua bawa preman dari Garut dan Cianjur, dan kita siap ambil semua lapak," teriaknya. Dalam sekejap, Ujang mengayunkan golok ke arah Bram. Tapi sebelum golok itu menyentuh tubuhnya, terdengar suara keras, "Astagfirullah." Gus Ikdam muncul dari arah masjid, diikuti para pedagang yang baru selesai salat subuh. Suasana menjadi tegang. Para preman mundur perlahan ketika melihat Gus Ikdam. Namun Ujang masih berdiri kaku dengan golok di tangan. "Mundur, Kang," kata Gus Ikdam lembut. Ia berdiri di antara Bram dan para preman. "Hari ini kita jangan lagi tumpahkan darah. Hari ini adalah hari kita melihat siapa yang benar-benar kuat, yang bisa menahan amarah, bukan yang membunuh." Bram melangkah maju. Ia berdiri di sisi Gus Ikdam, lalu membuka jaket kulitnya dan meletakkannya di tanah. "Kalau gua mati hari ini, gua mati dalam keadaan gua sadar bahwa gua udah terlalu lama hidup dalam dosa. Tapi gua gak akan mundur. Gua gak akan biarin lo sakiti pasar ini lagi, Ujang," katanya lantang. Dan tiba-tiba, dari balik kios-kios, puluhan pedagang keluar. Mereka membawa alat-alat sederhana, tongkat sapu, gala bambu, bahkan sendok sayur. Mereka berdiri di belakang Bram dan Gus Ikdam. "Kalau Kang Bram berdiri untuk kebaikan, kami berdiri bersama dia," kata seorang pedagang tua. Ujang terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat mantan bosnya dikelilingi bukan oleh preman, tapi oleh rakyat kecil yang dulu selalu gemetar saat melihatnya. Dan pagi itu, tanpa darah, tanpa bentrok, sesuatu yang besar terjadi di Pasar Ciroyom. Kekuasaan lama tumbang, dan kekuatan baru lahir, bernama keteladanan dan taubat. Setelah pagi penuh ketegangan itu, suasana Pasar Ciroyom berubah drastis. Para preman yang semula mengikut Ujang perlahan pergi,
satu persatu memundurkan diri saat melihat banyaknya pedagang yang bersatu. Bahkan Ujang sendiri akhirnya melempar goloknya ke tanah dengan wajah penuh kekalahan. Ia menatap Bram, bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan rasa tak percaya, bagaimana bisa seorang preman ditinggalkan oleh kekerasan, lalu justru jadi kuat karena dikelilingi orang-orang kecil. Bram berdiri tegak, meski lututnya sempat bergetar. Ia tak menyangka para pedagang akan berdiri di belakangnya. Dulu, wajah-wajah itu adalah simbol ketakutannya, orang-orang yang ia peras, yang ia ancam, yang ia pukuli tanpa alasan. Tapi hari ini, mereka memandangnya dengan harapan. Dan harapan itu lebih berat dari senjata manapun yang pernah ia genggam. Gus Ikdam mendekat dan menyentuh pundak Bram. Hari ini bukan akhir, kan? Ini baru awal dari jalan yang panjang. Tapi saya yakin, dengan niat yang lurus, Allah akan tuntun. Bram hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dalam dadanya ada janji, ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang baru ia dapatkan. Sore itu, Bram mengumpulkan para pedagang di pelataran pasar. Ia berdiri di atas peti kayu bekas, tanpa pengeras suara, tanpa atribut kekuasaan. Saudara-saudara, dulu gua adalah sumber ketakutan kalian. Tapi mulai hari ini, gua cuma minta satu hal, izinkan gua menebus semua salah gua, sekuat yang gua bisa, ucapnya dengan suara serak. Tak ada tepuk tangan, hanya kesunyian yang syahdu, lalu disusul isak tangis kecil dari seorang ibu penjual sayur. Malamnya, Bram membersihkan lapak-lapak kosong yang dulu ia hancurkan. Ia menyapu, mengangkat sisa-sisa kayu lapuk, bahkan membantu memperbaiki meja makiah. Para pedagang terkejut melihat mantan preman paling ditakuti di Bandung kini memanggul palu dan paku. Ia tak bicara banyak, tangannya bekerja, keringatnya menetes, dan tiap tetes itu seolah mencuci dosa masa lalu. Tapi tak semua orang mudah percaya. Beberapa pedagang masih memandang sinis. Preman tobat, gak bakal lama itu, bisik seorang bapak tua. Bram mendengar, tapi ia tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu, ia bukan sedang menuntut pengakuan, ia sedang menapaki jalan yang dulu ia bakar sendiri. Di sebuah sudut malam yang tenang, Gus Ikdam mengamati Bram dari kejauhan. Ia melihat lelaki itu duduk lelah di trotoar, memandangi langit. Lalu Bram berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Ya Allah, jagain hati gua. Gua gak mau kembali ke kegelapan lagi." Dan langit, meski tanpa suara, seolah menjawab doanya, dengan menghadirkan bintang pertama malam itu. 2 minggu berlalu sejak pertobatan Kang Bram mengguncang pasar Ciroyom. Suasana pasar perlahan berubah. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada pemalakan. Bram sendiri kini membantu para pedagang, menjaga ketertiban, bahkan mendamaikan pertengkaran kecil antar lapak. Namun di balik semua itu, ada yang mengganjal dalam hatinya, rasa takut, bukan pada musuh, tapi pada kemungkinan ia kembali ke dirinya yang lama. Gus Ikdam tak henti menuntunnya. Setiap malam, mereka berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan berdiskusi soal kehidupan. "Setiap orang yang ingin berubah, pasti akan diuji," kata Gus Ikdam suatu malam. Karena iblis paling marah pada orang yang sedang berjalan menuju Allah. Bram hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia merasa belum selesai dengan masa lalunya. Dan ia benar, suatu sore, saat Bram baru saja selesai membantu pedagang buah menata gerobaknya, sebuah mobil hitam berhenti di depan pasar. Pintu terbuka, dan dari dalam keluar seorang pria tinggi besar, berkacamata hitam, dengan kalung tengkorak di leher. Namanya Jeko, mantan rekan Bram yang dulu dikenal sebagai Raja Preman Cipularang. Wajahnya dingin, mulutnya menyeringai penuh ejekan. "Lama gak ketemu, Bram," katanya. "Dengar-dengar sekarang lo jadi santri." Bram menegang. Jeko adalah bagian dari masa lalunya yang paling gelap. Mereka pernah membakar pasar, menghabisi saingan, bahkan hampir membunuh satu keluarga pedagang karena tak mau bayar uang keamanan. Jeko kini berdiri di tengah pasar, memandang sekeliling. "Tempat ini udah jinak, gua bisa ambil alih dengan gampang," katanya lantang. Para pedagang ketakutan. Mereka menatap Bram, berharap ia masih bisa melindungi mereka. Tapi Bram hanya diam. Ia menggenggam tangan, menahan emosi yang mulai bergolak. Jeko mendekat, berbisik tajam, "Lo pikir Allah bisa ampuni semua dosa lo? Hah, kita udah berdarah-darah bareng. Lo gak bisa kabur dari ini, Bram.
Ayo kita balik kayak dulu, pasar-pasar kita kuasai lagi. Bram memalingkan wajah, mencoba tetap tenang. Tapi luka lama itu seperti dibuka kembali dengan pisau tumpul. Gus Ikdam muncul dari kejauhan. Ia berjalan pelan, namun penuh wibawa. Jeko melirik sinis. "Ini Ustaz lo," katanya sambil tertawa. "Lucu, preman butuh Ustaz buat tidur tenang." Tapi sebelum Gus Ikdam bicara, Bram maju satu langkah. Matanya menatap Jeko dengan sorot berbeda, bukan sorot kemarahan, tapi ketegasan yang baru. "Gua memang pernah kotor, Jeko. Tapi gua gak mau hidup gua dikendalikan dosa lagi. Gua udah milih jalan gua." Ucapan itu membuat pasar hening. Jeko tertawa pendek, lalu meludah ke tanah. "Oke, Bram, tapi gua bakal balik. Dan saat gua balik, gua gak bawa kata-kata. Gua bawa pasukan." Ia masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan jejak ancaman yang membekas di hati semua orang. Gus Ikdam mendekat dan menepuk bahu Bram. "Ini ujianmu, Kang. Bertahanlah. Karena jika kau menang hari ini, kau akan menjadi manusia yang tak hanya tobat, tapi juga tangguh." Dan malam itu, Bram kembali sujud di sajadahnya. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi leher. Tapi ia terus berdoa, lebih lama dari biasanya. Ia tahu, badai belum selesai. Tapi kali ini, ia memilih tidak lari, ia memilih bertahan, untuk pertama kalinya bukan demi gengsi, tapi demi keimanan. 3 hari berlalu setelah Jeko menunjukkan dirinya di pasar Ciroyom. Wajah-wajah para pedagang kembali dihantui kekhawatiran. Banyak dari mereka mulai berbisik-bisik, khawatir bahwa pertobatan Kang Bram hanya akan membawa bencana baru. Beberapa bahkan mulai menyembunyikan dagangannya lebih awal, berjaga-jaga jika sewaktu-waktu kerusuhan pecah. Damai yang baru tumbuh terasa rapuh, seperti ranting muda di tengah angin kencang. Bram menyadari perubahan suasana itu. Ia berjalan menyusuri pasar, melihat pandangan ragu dari mereka yang dulu mulai percaya padanya. Hatinya ngilu. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi, ia tahu, Jeko bukan sekadar preman. Jeko adalah simbol masa lalu yang tak mau mati. Ia membawa dendam, jaringan gelap, dan kehausan akan kekuasaan. Bram merasa seperti berdiri di antara dua tebing, keimanan yang baru ia peluk, dan dosa yang terus menariknya kembali. Sore itu, Gus Ikdam mengajaknya duduk di teras masjid. "Kang," kata Gus Ikdam sambil memandang langit yang mulai jingga, "iman itu bukan tentang tidak punya rasa takut, tapi tentang tetap berdiri walau ketakutan itu ada." Bram mengangguk pelan, tapi air matanya jatuh. "Gus, kalau nanti mereka datang dan nyawa gua harus jadi taruhannya, apa semua ini masih layak diperjuangkan?" Suaranya gemetar, seperti anak kecil yang takut kehilangan segalanya. Gus Ikdam tak langsung menjawab. Ia hanya mengelus punggung Bram dengan sabar. Lalu ia berkata, "Kalau hidup hanya demi keselamatan pribadi, maka kita akan terus bersembunyi di balik dosa. Tapi jika hidup untuk menebus dan memperbaiki, maka bahkan kematian pun menjadi jalan yang mulia." Kata-kata itu menyentak jiwa Bram. Ia menatap wajah Gus Ikdam lama, lalu mengangguk. Dalam hati ia bersumpah, jika pasar ini harus dibela, maka ia akan berdiri paling depan. Malamnya, sesuatu yang dikhawatirkan akhirnya datang. Sebuah truk tanpa tanda berhenti di ujung jalan pasar. Dari dalamnya turun belasan pria bertubuh besar, berpakaian serba hitam, bersenjata parang, rantai, dan pentungan. Mereka menyebar seperti hantu malam, berjalan perlahan namun pasti. Wajah mereka penuh kebencian, dan di tengah barisan itu, Jeko berjalan dengan senyum kejam. Namun mereka tak menemukan pasar yang sepi dan ketakutan. Kali ini, di tengah pasar, berdiri Kang Bram, mengenakan peci, membawa tongkat kayu, dan di sampingnya berdiri puluhan pedagang laki-laki, pemuda masjid, bahkan tukang becak yang dulu pernah ia tindas. Mereka membentuk lingkaran, tidak bersenjata lengkap, tapi bersatu dengan keberanian yang lahir dari hati yang sudah terlalu lama tertindas. Jeko tertawa lantang, "Lo pikir ini perang keyakinan, Bram? Ini dunia nyata, dan di dunia nyata, yang kuat akan menang." Tapi Bram tak gentar, ia maju satu langkah dan berkata lantang, "Dulu gua pikir begitu juga. Tapi sekarang gua tahu, kekuatan sejati itu bukan di otot, tapi di niat. Dan gua, udah milih niat gua." Sorakan kecil muncul dari belakangnya. Para pedagang mulai menggenggam erat sapu, bambu, dan alat seadanya. Ketegangan mencapai puncaknya. Hujan turun perlahan. Petir menyambar di kejauhan.
Di tengah pasar Ciroyom yang becek, dua kekuatan akan segera bertabrakan, satu membawa dendam masa lalu, satu membawa cahaya perubahan. Dan di tengah semuanya, Bram berdiri seperti tiang tua yang kini mencoba menahan badai, bukan untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang selama ini ia sakiti, dan kini ingin ia lindungi. Hujan mengguyur pasar Ciroyom malam itu seperti tumpahan air langit yang menandai pertempuran besar. Tanah berubah menjadi lumpur licin, namun tak ada yang bergerak mundur. Jeko berdiri dengan tatapan liar, golok besar di tangannya, sementara Bram berdiri tegak dengan tongkat kayu di sisi, dikelilingi puluhan pedagang yang kini berubah menjadi barisan perlawanan. Tak ada yang bersenjata tajam di pihak Bram, hanya keberanian, dan tekad untuk tidak lagi ditindas. "Serbu mereka!" teriak Jeko beringas. Belasan anak buahnya menerjang ke tengah pasar. Terjadi bentrokan sengit, tongkat melawan rantai, bambu melawan besi. Tapi bukan sekadar alat yang menentukan kemenangan, melainkan semangat orang-orang yang telah lama diam dan kini bersuara. Bram maju ke barisan depan, memukul mundur dua preman dengan kekuatan penuh, darah mengalir dari pelipisnya, tapi ia tidak goyah. Jeko menghampiri Bram secara langsung, mendorong siapapun yang menghalanginya. "Lo pikir lo jadi pahlawan sekarang? Lo cuma pendosa sok tobat," bentaknya. Bram menatap lurus ke arah Jeko, lalu menjawab dengan suara berat, "Mungkin gua pendosa, tapi gua udah gak mau jadi pengecut." Dan pertarungan dua raja preman pun tak terhindarkan. Golok melawan tongkat, dendam melawan penebusan. Mereka bertarung hebat di tengah hujan dan sorotan lampu-lampu pasar. Jeko lebih kuat dan cepat, tapi Bram kini bertarung bukan demi harga diri, melainkan demi orang lain. Ia menahan setiap serangan dengan tubuhnya, berulang kali terjatuh, tapi terus bangkit. Dalam satu kesempatan, Bram menghindar cepat lalu memukul bahu Jeko dengan tongkat hingga pria itu terhuyung. Namun Jeko membalas dengan menebas kaki Bram, membuatnya tersungkur. Para pedagang menjerit, tapi sebelum Jeko sempat menyelesaikan serangannya, Gus Ikdam tiba-tiba berdiri di antara mereka. Ia tidak membawa senjata, hanya tubuhnya yang basah kuyup dan tatapan tajam penuh nurani. "Cukup, Jeko," teriaknya, "setan sudah menang terlalu lama di pasar ini. Jangan tambah darah untuk dosa yang sudah menggunung." Jeko terdiam, tangannya masih mengangkat golok, tapi tiba-tiba, ia ragu. Gus Ikdam melangkah perlahan, menghampiri Jeko sambil mengangkat tangan kosong. "Kalau kau masih punya hati, akui bahwa bukan kekuatan yang kau kejar, tapi pengakuan. Sama seperti Bram dulu. Tapi ingat, pengakuan tak lahir dari ketakutan, tapi dari keberanian untuk berubah." Kalimat itu memecah keheningan, seperti petir yang menyambar batin. Mata Jeko berkedip, goloknya gemetar, dan di saat itulah, Bram berdiri perlahan di belakang Gus Ikdam, darah menetes dari keningnya, lalu berkata lirih, "Gue tahu gimana rasanya jadi lo, Jeko. Dihormati karena ditakuti, tapi kesepian sampai mati." Jeko mundur selangkah, lalu menjatuhkan goloknya. Hening, tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan, hanya suara hujan, dan isak tangis kecil dari orang-orang yang menyadari, malam ini, bukan kekuatan yang menang, tapi keberanian untuk melepaskan dendam. Dan untuk pertama kalinya sejak pasar Ciroyom berdiri, tidak ada kekuasaan yang lahir dari kekerasan. Hanya cahaya kecil yang mulai membakar jiwa-jiwa yang selama ini tertindas, membuktikan bahwa sekalipun seseorang datang dari kegelapan, ia tetap bisa memilih jalan pulang. Pagi hari menyapa pasar Ciroyom dengan kehangatan yang belum pernah terasa sebelumnya. Matahari muncul malu-malu di balik awan, menyinari atap-atap lapak yang semalam menjadi medan pertarungan. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi ketegangan. Hanya suara-suara pedagang yang mulai membuka dagangan, dan anak-anak kecil yang berlarian membawa senyum, senyum yang dulu sulit tumbuh di tanah ini. Pasar Ciroyom bukan lagi tempat yang ditakuti, melainkan tempat yang sedang memulai hidup baru. Kang Bram duduk bersandar di tembok musola, kakinya dibalut perban, tubuhnya masih lelah. Tapi di wajahnya tergambar ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak ia pertama kali jadi preman. Gus Ikdam duduk di sampingnya, tersenyum lembut sambil menyuguhkan segelas air putih. "Luka ini belum seberapa dibanding luka di hati yang sudah kau tutup bertahun-tahun, Kang," ujarnya pelan. Bram hanya mengangguk. "Tapi yang ini, gua rasa mulai sembuh, Gus," jawabnya sambil menyentuh dadanya. Di sisi lain pasar, Jeko juga masih ada. Duduk di bawah pohon rindang, ditemani beberapa pemuda masjid. Ia tak ditangkap, tak dihakimi.
Bahkan Bram sendiri yang meminta agar ia diberi waktu merenung. "Gua pernah seperti dia," kata Bram pada Gus Ikdam. "Dan gua tahu, gak semua orang bisa berubah dalam satu malam. Tapi setiap orang pantas dikasih kesempatan." Dan dari kejauhan, mata Jeko menatap Bram, bukan dengan dendam, tapi dengan rasa bingung. Mungkin, inilah pertama kalinya ia melihat orang yang benar-benar mengampuni. Sore harinya, para pedagang berkumpul di halaman pasar. Mereka membuat tumpeng sederhana, bukan pesta kemenangan, tapi syukuran kecil sebagai tanda babak baru. Seorang ibu penjual kue menghampiri Bram dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan saya, Kang, dulu saya sempat benci," katanya. Bram menunduk, menggenggam tangan sang ibu. "Saya yang harus minta maaf, Bu. Saya udah banyak lukai orang. Tapi kalau ibu mau, izinkan saya menebus semuanya, pelan-pelan." Malam itu, untuk pertama kalinya, suara azan Isya terdengar nyaring di seluruh penjuru pasar, diikuti langkah kaki para pedagang menuju masjid. Bram berjalan paling belakang, dengan langkah terlatih, tapi hati yang tegap. Saat ia masuk masjid, para jamaah memberi ruang. Ia memilih duduk di saf paling belakang, lalu tersenyum kecil, tak lagi malu, tak lagi merasa kotor. Ia tahu, tempat itu kini tak mengusirnya lagi. Saat imam mengangkat tangan dan takbir berkumandang, air mata menetes dari pipi Bram. Ia sujud, bukan lagi sebagai raja pasar, bukan sebagai preman, tapi sebagai manusia biasa yang akhirnya sampai di rumah. Di tempat yang dulu menolaknya, kini ia menemukan kedamaian. Dalam sujud itu, Bram berdoa diam-diam, "Ya Allah, terima kasih. Terima kasih karena kau masih beri gua waktu." Dan langit malam itu menjadi saksi. Saksi dari seorang pendosa yang akhirnya pulang. Bukan karena ia suci, tapi karena ia berani memilih taubat. Dan di pasar Ciroyom, sejak hari itu, tak pernah lagi terdengar suara bentakan preman, hanya lantunan doa, tawa anak-anak, dan salam di antara pedagang yang saling mendoakan.